kasih Bapak Ibu, teman-teman, Mbak, Mas semuanya. Tidak lupa saya minta kepada teman-teman, mari kita ber-on kamera semuanya supaya kelihatannya lebih hangat diskusi kita pada malam ini. Ya, karena diskusi kita malam ini itu mengingatkan diskusi saya tadi pagi dengan teman setelah saya sampai di kantor tidak beberapa lama itu datanglah ya yang senior lah kepala unit. Kemudian kami berbincang bertiga dengan atasan saya, kenapa dia datang ke tempat kami? Itu pertanyaannya kan ya. Karena sudah 2 hari ini dimarahin sama bosnya. Lah, akhirnya kembali saya bertanya. Jadi teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Ros, kita praktisi memang sangat kurang untuk bertanya mengenai mengapa. Kecenderungannya adalah bagaimana gitu ya. Akhirnya saya tanya, kenapa kok dimarahin sama bos? Pak, tidak ada yang mengerti mengenai bagaimana cara membuat jurnal keuangan di accounting, Pak. Wah, kenapa kok nggak bisa? Pokoknya satu pun dari tim kami itu tidak bisa, Pak. Karena menurut mereka, itu jurnal itu kan sudah dibuat oleh sistem. Jadi terlewatkan. Itu sementara yang kami dengar. Akhirnya terjadilah diskusi yang cukup hangat dan relatif lama sampai kita panggil orang yang memang dalam tanda kutip menjadi korban kemarahan itu. Akhirnya ujung-ujungnya kesimpulannya si bos minta lakukan pelatihan basic accounting. Saya bertambah kaget lagi. Apakah betul perlu pelatihan basic accounting? Jangan-jangan memang tipikal bosnya yang marah. Atau barangkali anak buahnya yang tidak bisa menangkap. Tetapi solusinya kenapa kok mesti training? Ya, nah itulah teman-teman. Kerap kali kalau kita berbicara mengenai kekurangan kinerja, ya, karena si bosnya ini tidak terpenuhi ekspektasinya dia untuk diminta membuat jurnal accounting. Artinya apa? Si bosnya ini tidak puas karena tidak bisa dilayani oleh anak buahnya terkait dengan permintaan membuat jurnal accounting. Tapi ujung-ujungnya yang memang dalam tanda kutip pertanyaan saya adalah kenapa mesti pelatihan? Nah, kerap kita di dalam dunia praktisi bahwa kinerja yang kurang bagus itu diasumsikan kurangnya pelatihan. Padahal kalau kita mengacu kepada artikel yang diungkapkan salah satunya itu oleh Brownberg dan Pringle, kalau nggak salah itu terkait dengan apa namanya, ada sesuatu yang hilang, ada peluang yang hilang dalam riset-riset organisasi yang mengatakan bahwa training atau capacity to perform itu hanya satu aspek dari 3 aspek yang mempengaruhi performance. Tetapi apapun itu yang ditemukan oleh para researcher, ya jadi peneliti, yang jelas bahwa fenomena yang dihadapi di dalam dunia kerja, khususnya praktisi, acap kali berkata mengatakan bahwa orang kurang kinerjanya, maka berikan training. Ya, itu asumsi yang kerap kali bahkan seorang direktur SDM pun ketika ada kinerja karyawan yang begitu kurang, maka intervensi segera yang dilakukan adalah berikan pelatihan. Oleh karenanya, teman-teman, di dalam dunia praktisi, pelatihan itu menjadi suatu primadona program intervensi yang luar biasa untuk meningkatkan kinerja, khususnya adalah di dalam memberikan pelayanan, baik kepada customer internal maupun kepada customer eksternal. Nah, kali ini teman-teman, kita coba mendiskusikan ya bagaimana sebetulnya
sesi-sesi training yang diadakan di satu perusahaan itu akan dapat meningkatkan, ya, salah satunya kontrak yang diambil sama Pak Raja dan Ibu Giarti ini adalah Service Oriented Organizational Citizenship Behavior. Nah, ini biasanya di dalam FDI kita membahasnya hanya dengan OCB, OCB itu saja. Ini tapi di depannya ada service oriented. Nah, itu barangkali satu konstruk yang perlu kita diskusikan bersama. Nah, bagaimana variable training session ini itu akan berpengaruh terhadap service oriented OCB-nya tadi. Namun, apakah memang peran orang itu semangat bekerja, orang itu antusias dengan pekerjaan dan memang sangat menghayati pekerjaan, menjadi variable mediator enggak? Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman, diskusi pada malam ini. Dan terima kasih banyak kepada Pak Raja yang sudah berkenan sebagai narasumber pada malam ini dan juga Ibu Giarti. Ini kelihatannya Bu Giarti sponsornya banyak ini karena teman-temannya banyak yang daftar untuk ikut. Mari kita berdiskusi bersama-sama teman-teman, karena forum diskusi ilmiah ini adalah memang ini adalah ajang bagi kita untuk berdiskusi, untuk berbagi sesuatu gitu ya, supaya memang ya kaitan-kaitan dengan di praktisi itu nggak miss begitu saja dengan dunia saintifik. Baik teman-teman, supaya tidak memperpanjang waktu, sebagaimana biasa, ya pertama untuk melihat kredibilitas daripada narasumber, saya akan bacakan short CV dari narasumber. Setelah itu kita akan berdiskusi dan nanti diakhiri dengan tanya jawab. Ini yang pertama adalah Dr. Raja Oluwan Tumanggor, SAG. Mohon maaf Pak Raja, saya selalu tidak bisa membaca pendidikan program doktor Bapak karena begitu susah bahasanya ini ya Pak ya. Ini S3 ini karena bahasa Jerman ini Pak. Jadi susah bagi saya mengucapkan Westfälisch Wilhelm Universität Münster atau apalah itu ya Pak ya. Jadi S3-nya bidang filsafat nih Pak Raja. Udah Pak, udah pas Pak. Sudah pas sudah pas salahnya gitu Pak ya. Tapi paling enggak beliau memang menekuni filsafat ya, dan memang sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini dia adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, dedikasi yang luar biasa sejak 2007. Dan S1-nya di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, di bidang ilmu filsafat agama. Dan memang ya agak aneh Pak Raja, karena S1 langsung S3 nih. Ya saya pernah tanya ke Pak Raja ya, wah ini Pak langsung S3 ini Pak, gitu ya. Tapi luar biasa ini, 93 dan 2006 itu pendidikan doktor yang selesai di Jerman gitu ya. Publikasi Pak Raja teman-teman boleh disitasi nanti di link ini. Dan organisasi yang diikuti digabung dengan oleh Pak Raja pun juga sangat bonafit. 2012 Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia, 2017 adalah International Association of Psychology of Religion. Bahkan di 2020 beliau aktif nih di American Psychological Association (APA). Kemudian 2020 ada Asosiasi Peneliti Indonesia (API). Nah ini Pak Raja Oluwan Tumanggor. Teman-teman, boleh kita kasih applause, kasih reaksi, atau apalah ke Pak Raja, kasih reaksi. Ya, kasih jempol juga boleh. Ya, ini Pak Raja luar biasa beliau, karena sangat menekuni bidang filsafat teologi. Terima kasih Pak Raja sekali lagi. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, narasumber kita ini adalah kakak kelas ke semua. Silakan Sis Artina. Yang kedua adalah Mbak Giarti. Nah, Nes Giarti, sarjana keperawatan, magister psikologi. NS itu bukan Nona ya, bukan salah ketik ya. Nes itu perawat ya, Mbak Giarti ya. Itu Mbak Giarti luar biasa. Jadi 96, 99 Diploma 3 Keperawatan Universitas Muhammad Surakarta, Surakarta ya. Kemudian 2011 sampai 2014 beliau adalah Stikes, Saint Carolus Jakarta. Dan 2003-2004 S2 Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Tarumanegara. Kok perawat jadi ngambil bio ya? Barangkali itu pertanyaan kita semua kan ya. Tapi kalau lihat dari pengalaman kerjanya
Nurse Giarti. Ya, ini rasanya sangat inline karena 2024 sampai dengan saat ini itu Customer Care Corporate Brand dan Customer Management. Ya, 2023 The Training and Performance Mitra Keluarga Gading Serpong Tangerang. Ini di mitra keluarga ya, terus rumah sakit yang bonafit dan besar. 1 tahun beliau di Ketua Komite Keperawatan dan Diklat Mika Gading Serpong. 2016-2017 Kepala Bagian Medical Bedah Mika Kelapa Gading. 2016-2016 nih setahun aja nih Mbak ya kepalanya nih, nggak bisa lewat dari setahun kelihatan nih. Itu Kepala Bagian Anak Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta. 2014-2015 ada Clinical Mentor Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta. 2002, nah ini baru, wah ini cukup lama nih, Staf Medical Bedah Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta. 2000 sampai 2002 itu adalah Staf Medical Bedah Rumah Sakit Al Kamal Kebonjeruk Jakarta, dan beliau juga adalah pembicara, fasilitator, pengajar sejumlah kegiatan sejak 2019, berarti sejak COVID ini menekuni sebagai pembicara dan fasilitator. Wah, luar biasa nih motonya nih, tebarkan senyummu, tebarkan semangatmu, maka energi positif akan datang bersama kesuksesan. Luar biasa, Bapak Ibu semua, kita kasih plus kepada narasumber kita. Yang kedua adalah Mbak Giarti. Terima kasih Mas Melvin, Mbak Faren, Mbak Ani, Mbak Yemima, Mbak Jessica, Mas Abdullah Nur. Terima kasih semua sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya rasanya cukup saya membuka sesi ini, ya, dan sekarang sudah 40 orang dari 29 orang tadi, dan sekali lagi saya sampaikan, mari berbuka kamera semuanya supaya kita lebih hangat untuk diskusinya. Waktu selanjutnya silakan Mbak Giarti atau Pak Raja mempresentasikan hasil penelitiannya. Setelah itu nanti kita akan ikuti dengan diskusi. Silakan Mbak Giarti, Pak Raja. Ya, silakan Ibu Giarti duluan baik, ya. Pak. Silakan Ibu. Siap, Pak. Terima kasih Pak Made atas kesempatannya, dan begitu pula dengan Pak Raja atas kesempatannya. Mohon izin untuk teman-teman semuanya, baik baik yang dari mahasiswa Universitas Tarumanegara ataupun rekan-rekan saya yang kebetulan dari mitra keluarga. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk join di kegiatan FDI ini. Mohon izin saya share screen ya Pak ya. Monggo, silakan. Baik, apakah sudah kelihatan Pak? Sudah ya. Baik. Baik, saya izin. Boleh izin mulai ya Pak ya? Monggo, silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan sharing terkait dengan hasil tesis saya, yaitu terkait dengan training session dan service oriented organizational citizenship behavior, work engagement sebagai mediator. Ini studi pada karyawan Rumah Sakit M, di mana saya sebagai mahasiswanya saat itu, dan kebetulan untuk pembimbing pertama adalah Pak Raja Oluan Tumanggor yang saat ini mendampingi kita pada malam hari ini. Kemudian pembimbing kedua adalah Pak Tommy Suyasa. Baik, latar belakang daripada penelitian ini adalah saya bekerja di Rumah Sakit M di daerah Tangerang lokasinya, dan memang rumah sakit ini cabang yang ke-13 dan mulai operasional di tahun 2018, tepatnya di tanggal 4 Juni. Di mana jumlah sumber daya manusianya itu kurang lebih sekitar 400 orang, di mana terdiri dari perawat, kemudian ada medis, baik itu medis umum ataupun medis spesialis, kemudian dari penunjang. Penunjang ini dari berbagai macam penunjang, baik dari rekam medis ataupun dari rehab medik, kemudian dari fisioterapi dan sebagainya. Kemudian dari non medis dan dari subkon. Nah, permasalahannya kenapa saya tertarik meneliti terkait dengan training session dan service di sini adalah melihat dari hasil Google Review. Ternyata dari hasil Google Review itu kita mempunyai rating itu 3,6 itu di Desember 2023. Nah, di sini saya sangat tertarik. Kenapa ya ratingnya ini kok sangat
kurang jauh gitu. Padahal kita pengennya juga harapannya bisa 5 ya, atau enggak di atas 4 gitu. Ternyata banyak sekali keluhan yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Salah satunya dengan gimana keramahan ya, kemudian ke kecepatan pelayanan, kemudian keandalan dan sebagainya. Jadi di sini kenapa nih ratingnya ini susah sekali naik gitu. Nah, selain dari Google Review, saya juga melihat dari nilai NPS, jadi Net Promoter Score, di mana dari NPS ini menunjukkan di bulan Januari sampai bulan Maret itu nilai pada respon untuk item keramaian yang negatif ataupun kepuasan yang negatif terhadap layanan. Sedangkan kalau nilai 7 sampai 8 ini adalah pasif. Artinya dia merekomendasikan dan enggak gitu. Sepertinya di tengah-tengah gitu. Jadi ini yang membuat saya tuh tertarik. Kenapa ya? Itu dan sedangkan dari manajemen sendiri berharap ya, kita mengharapkan harus ada perubahan. Perubahan yang seperti apa yang diharapkan? Yang diharapkan dari standar pelayanan di Rumah Sakit M. Nah, ini kami berkomitmen sesuai dengan nilai-nilai budaya mitra keluarga, yaitu GRID, dan standar yang ada di rumah sakit kami, yaitu trustworthy, terpercaya, kemudian caring, peduli, dan informatif ya, kemudian convenient yaitu kenyamanan serta inovatif, adanya usaha perbaikan. Dan ini adalah semangat yang harus kita munculkan bersama untuk seluruh karyawan, yaitu semangat melayani dengan harapan bahwa kita akan meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan harapan dari perusahaan ataupun organisasi. Nah, dari sini saya melihat kenapa ya, apa sih kebaruan dari penelitian saya dengan penelitian yang sebelumnya? Saya melihat dari penelitian Amir et al. Tahun 2022, di mana training ini dia menggunakan partisipan itu karyawan manufaktur. Dan bagaimana kalau model ini kita terapkan pada karyawan rumah sakit yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan? Di mana kita ketahui karyawan manufaktur itu yang dihadapi adalah benda ataupun barang. Sedangkan kalau karyawan rumah sakit, kita menghadapi customer yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang secara profesional tentunya, yang secara personal, karena harus kita tuh satu persatu ya. Kemudian keramahan. Nah, karena kita tahu kalau orang ke rumah sakit itu identik ya orang yang membutuhkan layanan kesehatan, jadi butuh keramahan dan tentunya harus ada sisi komunikatif. Jadi dibutuhkan informasi yang sangat jelas terhadap layanan. Dari penelitian Amir juga tumpang tindih antara praktek human resource management dengan konsep training session. Apalagi menurut measuring ini di tahun 2020, training adalah salah satu dari bagian praktek human resource management. Nah, di sini kita lihat dari kajian teori. Nah, kajian teori di sini definisi dari service oriented organizational citizenship behavior adalah menurut Bettencourt itu serangkaian perilaku diskresi karyawan dalam melayani pelanggan. Di mana contoh perilakunya adalah salah satunya mengatakan hal-hal yang baik kepada pelanggan. Jadi mengatakan hal yang terbaik lah dari perusahaannya kepada pelanggan yang datang ataupun yang berkunjung ke rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah bersedia segera tanpa menunda untuk menindaklanjuti permintaan pelanggan. Jadi segera responsif. Dan yang ketiga adalah memberikan dan merealisasikan gagasan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Kemudian work engagement di sini adalah kondisi positif yang dialami karyawan yang ditandai oleh kepuasan
loyal terhadap pekerjaan atau disebut dengan dedication, adanya juga semangat atau vigor, dan larut dalam penyelesaian tugas ataupun penyerapan atau disebut dengan absorption. Ini menurut Scauli et al. Tahun 2002. Sedangkan yang ketiga adalah training session, di mana ini adalah persepsi karyawan mengenai keberadaan program atau upaya atau berbagai kegiatan yang direncanakan dan direalisasikan oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan terhadap pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tugas atau pekerjaan. Ini menurut Jawad et al. Tahun 2019. Nah, tujuan daripada penelitian ini untuk menguji korelasi antar variabel berdasarkan hipotesis. Jadi, apakah training session berperan memprediksi service oriented organizational citizenship behavior dan menguji peran training session dan service oriented organizational citizenship behavior akan dimediasi oleh work engagement. Hipotesis yang kami buat ataupun saya buat yang pertama yaitu training session berperan memprediksi service oriented organizational citizenship behavior, di mana semakin positif persepsi karyawan terhadap training session akan semakin tinggi service oriented organizational citizenship behavior. Dan hipotesis yang kedua yaitu work engagement sebagai mediator peran training session terhadap service oriented organizational citizenship behavior. Metode penelitian yang pertama yaitu terkait dengan partisipan. Jadi saya mengambil sejumlah 259 partisipan, di mana jumlah terbesar adalah pada perempuan dengan jumlah 204 atau sebesar 78,8%. Karena kita tahu kalau pekerjaan di rumah sakit itu lebih banyak kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian usia, karena ini rumah sakitnya juga cabang yang ke-13 dan baru masuk ke 5 tahun ya, itu usianya 19 sampai 36, itu sejumlah 94%. Jadi memang usia-usia yang masih sangat-sangat muda ya, dan sisanya usianya di atas 36. Kemudian lama masa kerja juga 4 tahun, karena memang rumah sakitnya masih tergolong baru dan untuk usia 4 tahun itu sebesar 43%. Kemudian pendidikan untuk S1 itu ada 59%, kemudian ada yang D3, ada yang SMA, dan ada yang S2 juga. Itu dari sisi partisipan. Kemudian dari sifat penelitian yaitu bersifat kuantitatif non eksperimental. Artinya di sini mudah untuk dilakukan pengambilan sampling. Kemudian tekniknya juga convenient sampling. Jadi yang didapatkan dengan mudah di tempat yang juga bisa didapatkan di tempat tersebut. Artinya di rumah sakit M sendiri. Kemudian kami juga menggunakan link untuk memudahkan pengambilan data. Jadi saya menggunakan link Google Form supaya memudahkan dalam pengambilan data. Kemudian areanya adalah saya mengambil sampel di Rumah Sakit M di bagian front stack ya, di front stack di mana seperti ada perawat, ada dokter, ada radiografer, kemudian ada farmasi, ada rawat inap, rawat jalan, rehab medik dan beberapa unit lainnya. Serta juga dari bagian frontline ataupun dari bagian kasir dan pendaftaran. Ini adalah sampling yang diambil. Kemudian untuk alat ukurnya, jadi ada skala untuk training session, untuk SOCB, dan untuk WE. Di mana untuk training session sendiri, saya mengambil dari autor Brown dan Mitchell tahun 1991, serta dari Amir dari tahun 2022. Di mana untuk training session ini jumlah butirnya ada 6, kemudian saya menggunakan skala penilaian adalah skala Likert, di mana dengan 5 poin, yaitu sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian contoh butirnya adalah perusahaan menanyakan pendapat kami tentang pelatihan apa yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan juga memberikan pelatihan atau pembelajaran kepada kami untuk mengatasi kendala dalam pekerjaan. Dan nilai reliabilitasnya adalah 0,951. Kemudian untuk skala service OCB, itu autornya adalah Bettencourt
et al. Tahun 2001, di mana jumlah butirnya adalah 16. Skala penilaiannya kita sama menggunakan skala Likert. Kemudian contoh butirnya adalah salah satunya saya memberitahu orang luar bahwa rumah sakit ini adalah tempat yang baik untuk bekerja. Dan saya juga mengatakan hal baik tentang organisasi kepada orang lain. Dan nilai reliabilitas adalah 0,941. Sedangkan untuk skala work engagement, di mana autornya adalah Brown dan Mitchell tahun 1998 dan 1991. Jumlah butirnya adalah 17, di mana Feiger terdiri dari 6 butir, dedication ada 5 butir, dan absorption adalah 6 butir. Untuk skala penilaian saya masih menggunakan skala Likert, yaitu 5 poin, di mana sangat tidak setuju untuk skor 1 dan skor 5 adalah sangat setuju. Contoh butir dalam work engagement di sini adalah saya merasa penuh energi, saya merasa kuat dan bertenaga saat bangun di pagi hari. Saya merasa bersemangat, bersiap untuk bekerja. Kemudian ada lagi yaitu saya merasa bahwa tugas atau pekerjaan saya adalah hal yang penting atau sesuai dengan tujuan saya. Saya dengan senang hati meluangkan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, dan saat saya sedang menyelesaikan tugas atau pekerjaan, saya merasa waktu berlalu dengan cepat. Ketika saya sedang menyelesaikan tugas atau pekerjaan, saya sangat fokus hingga saya melupakan lingkungan sekitar saya. Untuk nilai reliabilitasnya adalah 0,946. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dan uji normalitas dengan skor pengukuran yang didapatkan pada tabel 1, di mana nilai SOCB tadi sudah disampaikan yaitu 0,941, untuk WE 0,946 dan training session yaitu 0,951, di mana ini adalah hasil uji normalitasnya adalah semua dalam hasilnya adalah normal. Nah, ini adalah kerangka penelitiannya, yaitu kerangka konsepnya, di mana training session dan WE itu mempunyai nilai 0,631 korelasinya, dan training session ke SOCP adalah 0,690. Gambar ini menunjukkan bahwa modal peran training session terhadap kasihkan kerja atau work engagement dan pelayanan terhadap pelanggan, service oriented organizational citizenship behavior. Nah, di sini hasil dan pembahasannya dengan dianalisa menggunakan SEM dan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 dan AMOS versi 22. SEM diterapkan dan untuk menganalisis model yang diusulkan dalam hipotesis. Dari hasil metrik korelasi antara variabel didapatkan bahwa untuk pengujian hipotesis H1 didapatkan berdasarkan PET analysis bahwa hasil training session memprediksi SOCB yaitu 0,605 dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Kemudian pada pengujian hipotesis kedua, H2, berdasarkan mediation regression analysis, didapatkan bahwa work engagement belum terbukti sebagai mediator peran training session terhadap SOCB, di mana didapatkan yaitu 0,631 dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Ini adalah tabel metrik korelasi antar variabel. Nah, dari hasil ini dibuktikan bahwa untuk hipotesis 1 terbukti bahwa TS memprediksi SOCB. Jadi semakin tinggi atau semakin positif skor training session, semakin tinggi skor SOCB. Kemudian untuk hipotesis kedua, tampak bahwa training session semakin positif terhadap WE, namun semakin tinggi WE belum tentu semakin tinggi SOCB. Dengan demikian, hipotesis kedua, WE bukan sebagai mediator SOCB, di mana p-value-nya adalah 0,381.
Ini membuktikan bahwa tidak terbukti sebagai mediator. Nah, hasil diskusinya dinyatakan bahwa peran training session terhadap peningkatan SOCB namun tidak dimediasi oleh keasikan kerja atau work engagement. Sedangkan dari sesi pelatihan membuat karyawan bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil studi Abouremeden et al. Tahun 2020, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktek pengelolaan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan sesi pelatihan dapat memotivasi karyawan secara intrinsik, sehingga karyawan dapat mencapai kinerja pada tingkat yang optimal. Sedangkan untuk peran keasikan kerja atau work engagement tidak terbukti sebagai mediator. Analisanya adalah karyawan larut dalam pekerjaannya sehingga kurang responsif dengan lingkungan sekitar. Karyawan dengan keasikan bekerja dan kurang dalam berinteraksi atau berkomunikasi cenderung tidak memahami produk ataupun isu-isu yang terjadi saat ini. Sehingga dampaknya adalah kurang pengetahuan terkait produk yang ada di perusahaan. Dengan kurangnya pengetahuan terhadap produk, customer akan kecewa atau tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Kesimpulannya adalah bahwa sesi pelatihan dapat meningkatkan keasikan kerja atau work engagement para pegawai rumah sakit. Sedangkan keasikan kerja atau work engagement belum terbukti meningkatkan kinerja pelayanan atau service oriented organizational citizenship behavior. Sarannya adalah dari sini peneliti menyarankan adanya penyelenggaraan sesi pelatihan bagi karyawan rumah sakit yang bersifat peningkatan soft skill. Salah satunya adalah service excellence, effective communication, leadership, dan culture. Karena dengan pelatihan, karyawan dapat meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan sebagai karyawan? Dan mungkin teman-teman sini ada yang banyak yang sebagai karyawan. Nah, ini rajin-rajinlah lah dalam mengikuti ataupun mengusulkan kegiatan training sesuai dengan kebutuhan tugas atau pekerjaan, baik itu yang bersifat teknis, manajerial, atau soft skill, sesuai dengan kesempatan atau penugasan. Kemudian dengan berbagai pelatihan yang kita ikuti tentunya akan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Tapi ini harus kita nikmati. Kita ambil manfaat dari ilmu yang diberikan oleh instruktur. Nah, yang kompeten saat mengikuti pelatihan training. Sehingga harapannya apa? Setidaknya kita akan mendapatkan satu atau dua insight baru yang membuat kita dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan menjadi lebih asik. Kemudian dengan pelatihan juga pasti akan memberikan dampak ya pada kesadaran kita bahwa dengan melayani pelanggan, baik itu yang bersifat internal, baik itu seperti untuk atasan ataupun rekan kerja, juga yang bersifat eksternal customer ataupun klien yang datang ke rumah sakit. Kita bisa memahami keasikan kerja, work engagement, dan pelayanan kepada customer ataupun SOCP yang kita miliki setelah kita mengikuti training merupakan bentuk pengembalian investasi ataupun return on investment walaupun baik itu secara tidak langsung ya akan meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi di tempat kita bekerja. Jadi dengan organisasi atau perusahaan di tempat kerja kita itu akan memiliki performa yang baik. Jadi dengan performa yang baik kemungkinan kesejahteraan tentunya juga akan lebih baik lagi. Dan sebagai karyawan kita juga pasti akan berharap untuk meningkatkan secara kesejahteraan baik untuk diri kita ataupun keluarga kita dan tentunya untuk perusahaan kita. Demikian untuk presentasi dari saya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Made, ini adalah quote saya, yaitu tebarkan senyummu, tebarkan semangatmu, maka energi positif akan datang bersama kesuksesan. Terima kasih Pak Made, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Made. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Giarti yang sudah menjelaskan tadi hasil kajiannya. Boleh di close screen dulu ya. Jadi yang jelas satu fenomena yang dilihat tadi adalah bagaimana pelayanan customer di rumah sakit M itu ya. Dan ternyata itu sangat dipengaruhi oleh sesi-sesi training session yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit. Itu korelasinya secara langsung positif gitu ya. Namun memang tampak di dalam hasil kajiannya tadi, ya work engagement itu tidak bisa memediasi hubungan antara training session dengan SO OCB tadi, ya. Dan kenapa itu barangkali sudah dijelaskan oleh Mbak Giarti tadi. Baik, teman-teman, itulah hasil pemaparan Mbak Giarti dari Pak Raja. Barangkali ada eh, tambahan, Pak. Silakan Pak Raja. Ya, terima kasih Pak Made. Suara saya cukup jelas bisa didengar? Bisa ya? Sangat jelas, Pak. Mantap. Oke, terima kasih. Ya, saudara-saudara sekalian peserta FDI, biasanya saya moderator. Kali ini saya yang jadi ditodong jadi narasumber ya. Terima kasih Pak Raja. Karena tugas akademis ya, saya harus taat ya, apapun fungsinya. Nah, saudara-saudara, dari penelitian Ibu Giarti ini kita bisa melihat dengan jelas ya bagaimana training itu sangat punya dampak yang besar bagi karyawan ya. Karena selama ini orang menganggap training itu beban ya. Jadi sebagai karyawan kalau disuruh training ya jadi biasanya itu pertama dianggap beban, tapi di sisi lain dianggap sebagai berkah. Kenapa? Oh, kesempatan meninggalkan pekerjaan dulu ya. Jadi ada ada namanya ya intermezzo gitu ya. Jadi oke, dinikmatilah kebebasan ini. Nah, tapi apa yang ditunjukkan oleh Ibu Giarti di sini benar-benar sangat membawa manfaat ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya sekarang, training yang bagaimanakah yang mau dilakukan? Nah, dan kenapa training itu masih tetap penting ya? Ya, jadi saya ingin menekankan misalnya bagaimana manfaat training itu misalnya untuk sejauh mana tadi sudah diteliti oleh Mbak Giarti kaitannya dengan work engagement ya, keasikan bekerja, jelas sangat positif ya, itu dilihat dalam analisa statistik. Tapi saya ingin memaparkan secara lebih sistematis lagi apa yang membuat itu menjadi penting. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi dan pengetahuan ya. Ya, kita tahu bahwa pengetahuan manusia ini ya terbatas ya. Jadi kita waktu masih dalam pendidikan ya kita target kita lulus kan begitu. Tapi kita sebagai karyawan begitu lulus ya kita di lapangan ya ilmu kita itu perlu diasah terus. Dan bagaimana meningkatkan kompetensi dan pengetahuan ini ya khususnya di bidang kesehatan ya. Ya, bidang kesehatan itu sangat cepat sekali perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Lewat training ini, hanya itu caranya. Ya, tidak mungkin setiap saat misalnya karyawan itu disekolahkan lagi S2, S3 dan seterusnya. Itu kan biaya sangat besar dan juga waktu sangat dibutuhkan untuk itu. Nah, baru yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan. Itu sangat bermanfaat ya melalui apa ya, itu melalui training itu tadi. Nah, dengan meningkatnya kualitas pelayanan itu tentu ya dengan sendirinya akan membawa dampak yang positif bagi pengguna jasa, bukan ya. Jadi kadang-kadang ada teknik-teknik tertentu yang belum dipelajari selama ini, berkat pelatihan itu ya menjadi efektif digunakan dan sangat tertolong pengguna jasa itu ya. Dalam hal ini adalah pasien. Nah, yang ketiga itu misalnya ya juga pengembangan karir dan kesempatan promosi.
Ya, yakinlah eh, kita yang sebagai karyawan, kalau kita sering mengikuti pelatihan itu tentu menjadi poin positif juga bagi kita ya di mata pimpinan kita ya karena kita ya dianggap sebagai karyawan yang mau belajar. Persoalannya sekarang manusia itu merasa diri sudah puas, bukan? Merasa diri sudah pintar. Ya, saya sudah punya pengalaman, saya sudah jadi perawat selama 30 tahun. Nah, padahal dia lupa bahwa eh, perkembangan ilmu pengetahuan bidang keperawatan itu sangat pesat ya. Nah, ini kesempatan yang baik untuk mengembangkan karir dan ya syukur-syukur bila perawat itu berprestasi dia bisa dipromosikan lagi. Nah, lalu yang berikutnya adalah manfaat yang penting dari training ini adalah ya meningkatkan rasa kepemilikan ya. Ya dengan sering kita mengikuti training kita atau karyawan atau perawat itu ya tenaga kesehatan itu akan merasa lebih memiliki dan saya kira itu juga yang dialami oleh rumah sakit mitra keluarga ya yang menjadi lokasi penelitian dari Ibu Giarti tersebut. Dan satu hal yang barangkali belum orang rasakan dan saya pikir ada benarnya adalah mengurangi stres dan burnout. Nah itu tadi ya. Jadi kita disuruh untuk pelatihan sebetulnya ya terus terang saja ada unsur rekreasinya juga di sana ya. Ada unsur intermezzo ya. Jadi selama ini kita berhadapan dengan para pasien, nah kali ini kita sedikit mengasuh ya, duduk manis, ya sekaligus itu kesempatan kita untuk ya mengalami sesuatu yang lain dari yang kita kerjakan selama ini. Nah, ini semuanya membawa dampak yang sangat besar juga dalam keasikan bekerja. Ya, jadi saya kira poin-poin ini ya training session meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri karyawan dan kesejahteraan emosional tenaga kesehatan juga tentu dengan sendirinya akan bisa meningkatkan keasikan ya keasikan bekerja dari karyawan tersebut. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu sedikit catatan kecil yang saya sampaikan terkait dengan topik kita malam hari ini. Mari kita kita bedah bersama apa yang dipaparkan oleh Mbak Giarti pada malam hari ini. Mungkin tadi sudah kelihatan sedikit ya poin-poin yang bisa kita kembangkan untuk penelitian lebih lanjut lagi. Ya, jadi ini tetap masih akan berkembang. Kita bisa kaitkan nanti juga dengan variabel-variabel yang lain, bagaimana kaitannya dengan itu. Baik, Pak Made, kurang lebih seperti itu. Sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Ya, kita kasih plus Pak Raja, kasih reaksi sudah menambahkan. Terima kasih Mbak Mona sudah memberikan reaksi, Mbak Peren, ya, Mas Raymond, ya, Mbak Buti dan teman-teman yang lainnya. Pertanyaan dipersiapkan dulu, ya. Namun sebelum itu sambil mikir-mikir pertanyaan lagi, ya, karena nanti dicatat sama Sis Hartinah, kita coba biarkan Bro Sani lewat dulu. Mana Bro Saninya ini?
Wow, terima kasih Bro Sani yang sudah memberikan kata-kata mutiara yang bagus buat kita. Ya, di dalam memberikan satu pelayanan kepada customer nih, menarik kita untuk sukses itu. Menurut Bro Sani, citra diri yang positif itu sangat penting untuk kesuksesan kita. Tentunya juga adalah kekuatan bagaimana kita memberikan satu pelayanan kepada customer kita. Baik, teman-teman, kita mulai sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya akan catat dulu. Monggo, silakan. Mbak Jessica, 1. Mas Andre, 2. Mbak Liani, 3. Mas Melvin, 4. Ya, Jessica, kemudian Mas Andre, 3 Mbak Liani, dan Mas Melvin, 4. Oke, silakan yang lainnya. Boleh nanti kita mulai dari Mbak Jessica dulu. Silakan Mbak Jessica. Oke, terima kasih banyak Pak Madi atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Raja dan Narasgiarti sudah menjelaskan materi hari ini. Sangat insightful untuk saya yang kebetulan saya juga bekerja di HR bagian training. Jadi mau banyak tanya sih, apalagi ini kan praktikal sudah diterapkan pasti. Oke, pertanyaan saya adalah yang pertama, ini kan pasti dari nurse sendiri hasil penelitiannya udah diterapkan di tempatnya bekerja juga ya. Saya penasaran sejauh mana dari hasil penelitian itu ternyata manfaatnya itu terasa sama perusahaan. Itu yang pertama. Terus yang Manfaat kedua, penelitiannya maksudnya, Mbak Jessica? iya, manfaat penelitiannya secara praktikal di tempat kerja itu sejauh mana Ya, terasanya. Itu yang pertama, oke. Pak. Nah, yang kedua juga saya mau tanya, tadi sebenarnya Pak Raja sempat menyinggung, kalau training itu kan mungkin di awal memang memberikan excitement ya untuk karyawan. Berasa, oh kita dikasih training nih, kita seneng. Tapi pasti lama-lama kalau disuruh training terus, hilang sebenarnya. Orang tuh jadinya males, karena berasa disuruh belajar terus gitu. Padahal mereka butuh juga untuk di training. Nah, kalau dari pendapat nurse sendiri, untuk menghadapi kondisi seperti itu, eh, pendekatan yang tepat tuh seperti apa sih agar mereka itu nggak keburu merasa bosan nih disuruh belajar lagi gitu. Jadi mereka tetap merasa excited ketika disuruh training gitu. Paling itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mari untuk kesempatannya. Oke, saya sedikit ulang supaya kita nggak lupa ya Mbak Giati dan Pak Raja. Pertama, pertanyaannya Mbak Jessica adalah ini terkait dengan manfaat penelitiannya. Barangkali nanti dijelaskan secara best practice, apakah memang sudah ada dampaknya, manfaatnya terhadap perusahaan di mana Mbak Giati bekerja. Yang kedua adalah pendekatan yang bagaimana. Ya, ini dilakukan di dalam pelatihan supaya orang yang peserta latih khususnya itu selalu antusias untuk mengikuti program-program pelatihan. Demikian ya, Mbak Jessica. Silakan Mas Andre. Ini Mas Andre biasanya banyak pertanyaannya nih. Oh, enggak, Pak. Selamat malam, Pak Made. Pertama-tama terima kasih, Mbak Giarti dan juga Pak Raja ya, yang sudah memberikan pemaparan yang menarik gitu. Enggak sih, saya penasaran saja mau bertanya Mbak Giarti. Itu tadi kalau enggak salah itu karena kurangnya pelayanannya apa terhadap produk ya, karyawannya nggak ngerti produknya atau empatinya gitu kalau nggak salah itu saya nangkep. Itu apakah benar gitu atau ada faktor lain ya? Misalnya karena mereka sudah menjalani seperti prosedur SPO atau SOP lah ya di pelayanan rumah sakit itu sehingga seolah-olah menjadi otomatis gitu aja ya. Sehingga rasa empatinya berkurang atau apa? Apakah nggak karena itu ya? Saya pengen tahu itu yang pertama. Terus yang kedua di layanan kesehatan ya tadi di rumah sakit Mitra Keluarga kalau nggak salah Mbak Giarti ini tantangan yang paling besar yang diharapkan customer itu apa sih yang bisa memuaskan mereka
biasanya faktor-faktor apa aja yang kiranya menjadi keluhan atau menjadi eh, masukan dari pelanggan itu apa saja? Mohon sharingnya ya Mbak Kiati, saya tertarik aja untuk itu. Sehingga Google review-nya tadi kan sempat turun lalu mau meningkat, biasanya apa aja sih yang dikeluhkan? Terima kasih. Oke. Baik, pertanyaan Mas Andre yang pertama ini mungkin terkait dengan kenapa work engagement itu tidak mampu memediasi. Karena salah satu reasonnya tadi Mbak Giarti itu adalah karena memang ya si karyawan itu kurang menguasai produknya dia. Kalau nggak salah tadi gitu ya, Mbak Andre ya. Nah itu apakah memang benar-benar seperti itu atau barangkali ada kajian ilmiahnya memang tidak dia menguasai. Terus yang kedua adalah tantangan terbesar bagi rumah sakit ini dalam memberikan satu pelayanan atau kepuasan terhadap customer. Itu ya. Oke, sekarang Mbak Liani, monggo Mbak. Ya, baik Pak Made, selamat malam. Sebelumnya, Nurse Giarti, Pak Made, Pak Raja, dan rekan-rekan. Saya Liani, kebetulan saya juga merupakan karyawan baru di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan kebetulan saya juga di divisi HR, di bagian rekrutmen dan training. Kebetulan rumah sakit saya itu juga berorientasi kepada pasien. Sedikit cerita, setiap karyawan baru di rumah sakit tempat saya bekerja itu harus menjalani orientasi selama seminggu. Dan khusus untuk perawat, harus menjalani orientasi khusus itu selama sebulan. Nah, orientasinya itu dilakuin sebulan sekali di setiap awal bulan. Nah, tapi beberapa rekan-rekan saya yang perawat yang saya temui itu banyak yang baru sebulan kerja, tapi udah mengajukan resign seperti itu. Nah, dengan alasan yang seperti tidak sesuai dengan kultur rumah sakit ataupun sistem kerja di perusahaan yang kurang sesuai atau hubungan dengan atasan yang kurang baik. Lalu ada juga beberapa perawat tuh yang kurang eh, kurang mengerti dengan SOP menurut saya karena ada banyak case yang di PHK karena menerima uang tips dari eh, pasien seperti itu. Dan kebetulan di SOP rumah sakit yang tempat saya bekerja, apabila ada perawat yang menerima eh, uang tips dari pasien itu langsung di-cut seperti itu. Nah, saya izin bertanya, bagaimana hal yang efektif agar perawat bisa betah dan mengenali SOP. Jadi istilahnya tidak masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan saat di masa-masa orientasi. Lalu pertanyaan kedua, hal apa yang sekiranya dapat dibenahi oleh rumah sakit dan diri dari perawatnya tersebut seperti itu, Nurse dan Pak Raja. Oke. Terima kasih Pak Nurse. Eh, Mbak Liani ini ada juga dua pertanyaan dengan memberikan satu experience pendahuluan tadi. Jadi banyak perawat itu tidak betah, bahkan 1 bulan pun juga sudah cabut gitu ya. Terus ada nggak kira-kira hal yang efektif, ya bagaimana hal yang efektif yang bisa dilakukan untuk meretain para perawat ini? Ya, barangkali apa yang bisa dibenahi, baik dari sisi employee-nya, perawatnya, atau dari sisi rumah sakitnya. Ya, karena tampaknya tidak fit nih dengan organization nih, apa namanya, perawatnya. Gitu ya, Mbak Liani ya. Oke, Iya. Mas Melvin, tunda dulu sebentar ya, Mas. Ini pertanyaan sudah 6 pertanyaan, Ya, supaya Pak. kita tidak lupa, Mas. Nanti teman yang lain bisa nyusul juga. Oke. Ya, silakan Mbak Giarti dan atau Pak Raja, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus semua, Pak. Luar biasa. Iya. Dari Pak Raja dulu atau dari saya dulu, Pak Raja? Ya, Ibu Giarti dulu, Oh iya, karena baik. langsung pengalaman langsung ya di RSM. Baik, luar biasa nih pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama saya jawab dulu untuk Ibu Jessica. Jadi terasa nggak sih manfaatnya setelah dilakukan pelatihan ya? Bermanfaat enggak? Terasa. Jadi pada saat saya pelatihan itu Google Review, pada saat mulai penelitian itu yang pertama dulu ya dari nilai Google Review itu di poin 3,6. Saat ini sudah 4,2. Itu dari yang nyata dari sisi eh, Google Review ya. Kemudian artinya di sini menunjukkan sudah mulai adanya kepuasan dari si customer
salah satunya ya. Sudah mulai dilakukan perbaikan-perbaikan, baik itu melalui eh, perbaikan dari sisi SPO-nya ataupun prosedurnya, dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi skill-nya, knowledge-nya, dari sisi psikomotornya, bagaimana sih kita bersikap terhadap customer. Seperti itu. Itu dari yang dilihat dari nilai secara aktual Google Review. Kemudian dari nilai NPS. NPS itu Net Promoter Score, di mana ini didapatkan dari pelanggan langsung. Jadi dari sini sudah didapatkan nilai pada saat Januari sampai Maret 2023 itu skornya masih kurang dari 50. Jadi 40 tujuan ya. Saat ini sudah kita target pada 2023 adalah 50, tapi saat itu baru 40 sekian di overrect Januari sampai dengan Maret. Kemudian saat ini kita target itu minimal adalah 80 dan ini sudah sesuai dengan target. Artinya di atas nilai 80. Itu secara skor sudah meningkat. Itu dari sisi manfaatnya. Kemudian dari sisi jumlah pasien. Jadi semakin ke sini pas jumlah pasiennya juga meningkat, Pak. Baik itu pasien yang dari pasien kan kita juga melayani asuransi, melayani BPJS ataupun melayani pasien umum. Dari di sini juga jumlah dari sumber daya dari jumlah pasiennya juga meningkat. Artinya di sini menunjukkan adanya satu kepuasan dari customer. Karena di rumah sakit saya itu, Pak, itu di sisi kanan itu ada 2 rumah sakit, sisi kanan. Dua rumah sakit, sisi kiri ada 2 rumah sakit, di belakang kami itu juga ada beberapa rumah sakit. Jadi kita dikelilingi banyak rumah sakit. Nah, kita kompetisinya juga sangat sangat tinggi sekali. Makanya komitmen dari perusahaan itulah bagaimana kita bisa meningkatkan dari sisi layanan. Dan kita juga dari sisi peralatan kita sudah sangat-sangat lengkap seperti itu. Itu dari sisi manfaat dari penelitian yang saya rasakan, yang bisa dirasakan oleh customer ataupun dari sisi karyawan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk dari sisi bagaimana sih apa ya namanya pendekatannya supaya si karyawan itu salah satunya mau pelatihan ya Pak, karena kita tahu disampaikan kalau pelatihan itu kan agak susah. Apalagi pelatihan ini kalau hanya 3 jam kita tidak anggap itu sebagai apa ya di jam kerja karena kan kita juga SDM-nya terbatas. Artinya dia harus loyal, meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan karena pelatihan itu dibutuhkan dan itu juga merupakan KPI, Key Performance Individual. Jadi kita mempunyai KPI untuk pelatihan itu minimal 3 jam per bulan per karyawan. Jadi diharapkan karyawan itu kalau dia tidak mengikuti pelatihan, artinya dia KPI-nya juga akan 1 ya. KPI itu 1 sampai dengan 5. Kalau dia kurang dari 3 jam, dia tidak KPI-nya otomatis akan tidak sesuai. Artinya KPI-nya hanya 1. Nah, di sini itu juga menuntut si karyawan juga mau nggak mau dia harus perform. Selain itu kan juga kita juga ada penilaian kinerja, Pak. Penilaian kinerja setiap bulan. Apabila si karyawan ini tidak mengikuti kegiatan pelatihan ataupun dia kena komplain, itu juga bisa berpengaruh terhadap KPI-nya. Jadi itu yang membuat si karyawan itu mau nggak mau dia harus ikut sesuai dengan nilai KPI dari si karyawan tersebut. Salah satunya dari sisi pelatihan KPI-nya dan kalau ada komplain. Karena kalau ada satu komplain itu juga berpengaruh terhadap unitnya ataupun departemennya. Seperti itu. Mungkin itu yang dari Ibu Jessica. Kira-kira bagaimana Ibu Jessica? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang mau ditanyakan? Terjawab sekali, Bu. Cuman saya salut banget tadi apa trainingnya lumayan banyak ya, training hour per bulannya dan jadi KPI-nya juga. Jadi keren. Terima kasih, Bu, saya Tiga, Terima terjawab. kasih. 3 jam per orang per bulan ya Mbak Iya, Giarti? itu minimal, Pak. Minimal. Iya, Minimal ya. lumayan ya. Oke, Iya. Oke, oke. terima Jadi kasih. Berarti saya kalau kalau buat maaf Pak, kalau saya buat jadwal training itu sebulan minimal 18 pelatihan.
Oh. 18 apa ya jenis-jenis pelatihan Pak dari sisi general. 18 topik ya. Iya, dari general jadi core value, dari fungsional, mandatory Mm-mm. itu jadi sudah apa ya terjadwal sebulan itu. Waktu itu Oke, ya. berarti sudah jelas kalender pelatihannya Betul, dan juga barangkali orang-orang siapa yang ikut pelatihan, apalagi di rumah sakit, Mbak Giardia. Ya. betul Pak. Gitu ya, Mbak Jessica. Iya Pak, Oke, terima kasih Pak. Pak Raja ada tanggapan Pak? Ya, terima kasih Pak Made. Ya, barangkali yang bisa saya tambahkan itu ya terkait tadi yang pertanyaan kedua itu ya, bagaimana caranya supaya para karyawan itu ya tidak bosan mengikuti pelatihan ya. Jadi saya bayangkan ya tentu praktisinya ya Ibu Giarti yang lebih tahu ya, tetapi saya sebagai seorang pengamat dan teoretikus gitu ya, saya bayangkan ya kontennya itu ya tentu yang relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari ya itu. Jadi kalau ada karyawan itu merasa ngapain bahas ini lagi, tapi nggak langsung berkaitan dengan mereka ya, pasti mereka akan tidak begitu antusias ya, saya bayangkan begitu ya. Jadi artinya materi pelatihan itu ya bagaimana mesti dicoba yang relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Ya, jadi ya itu tadi dikatakan oleh Ibu Giarti itu ada yang tema-tema umum, ada tema-tema praktis yang meningkatkan keahlian tertentu. Nah, lalu yang berikut saya bayangkan itu adalah soal keterlibatan peserta itu. Jadi bagaimana caranya supaya karyawan itu terlibat di dalam pelaksanaan training itu, bukan hanya mereka sebagai subjek yang mendengar, menerima saja, tetapi mereka dengan cara-cara tertentu dipikirkan supaya mereka juga ikut merancang gitu ya. Jadi walaupun peserta tapi sekaligus mereka bisa dilibatkan sebagai perancang. Nah, yang berikut barangkali itu ya terkait masalah teknis penyampaian materi ya, metode ya. Itu kita kembali mengacu kepada metode-metode pelatihan ya. Saya pikir banyak teori-teori yang bisa dilihat, metode mana yang lebih efektif supaya tidak monoton, metode-metode itu melulu ya kan. Makan aja pun kita kalau makannya ayam terus bosan juga. Jadi perlu ada variasi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu ya karena misalnya rata-rata karyawan saya bayangkan yang ada di rumah sakit mitra itu ya banyak yang praktisi semua ya, kebanyakannya praktisi. Nah, jadi ya kalau bisa ya materinya misalnya jangan terlalu banyak teori ya, ya teori cukuplah orang-orang saintis. Mereka itu ya hal praktis, bagaimana bisa langsung dipraktekkan, bukan hanya dihafal-hafal gitu ya, orang cepat lupa seperti itu. Ya, jadi ya banyak lagi yang bisa dilakukan. Nah, yang paling penting mungkin ya, yang kerap kurang diperhatikan itu dalam pelatihan itu masalah refleksi mungkin. Ya, merefleksi. Jadi kita kerap itu kalau sudah disampaikan semua materi, sudah dapat semua, udah beres. Map-map dikumpul, udah ada materi kapan-kapan. Padahal belum tentu sesudah pelatihan itu akan dibuka lagi materinya itu ya, belum tentu. Nah, maka yang paling penting barangkali bukan hanya masalah evaluasi, bagaimana tadi teknik, biasanya itu evaluasi selalu ada, tapi refleksi untuk diri kita sendiri, apa yang bisa saya ambilkan. Nah, dengan merefleksikan ini ya orang akan memberi waktu sedikit untuk dirinya, apa ya manfaatnya. Kalau belum terpikirkan ya, supaya dia memikirkan apa dampaknya bagi saya dan seterusnya. Nah, mungkin tidak semua hal-hal ini bisa dilakukan, tapi ada beberapa yang penting ya. Mudah-mudahan dengan itu ya karyawan semakin melihat hal yang positif dari setiap pelatihan, tidak langsung menolak begitu. Nah, begitu kurang lebih tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja tadi mengungkapkan tadi 3 poin barangkali kalau hasil catatan saya. Pertama adalah preparation-nya. Jadi di dalam mendesain satu program libatkan mereka.
Yang kedua lah delivery-nya, jadi contents-nya, metodenya ya. Itu tadi Pak Raja komentari. Dan yang ketiga adalah after training mau ngapain. Jadi perlu refleksi ya. Jadi perlu manfaatnya buat pribadi apa, manfaatnya buat organisasi juga apa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Raja. Kita menginjak ke pertanyaannya Mas Andre. Mas Andre ini nggak yakin kelihatannya apakah betul-betul si karyawan tidak menguasai produknya. Itu perlu dikonfirmasi oleh Mas Andre itu. Silakan Mbak Giarti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Andre. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini terkait work engagement tidak memediasi SOCB. Kan seperti itu ya, Pak ya. Apakah si karyawan itu memang jadi kurang empati ataupun misalnya tidak mengetahui produk sehingga karena dia udah larut dalam pekerjaannya gitu ya, Pak ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Andre. Jadi seperti ini, Pak. Memang di perusahaan itu ya, di rumah sakit itu kan tidak semua karyawan itu kan berhadapan langsung dengan customer. Jadi ada yang di front office dan ada yang di back office. Nah, di sini didapatkan bahwa untuk yang di back office dari dirinya kan karena larut dalam pekerjaan, artinya dia datang bekerja sesuai dengan tugasnya. Setelah itu dia pulang. Nah, mungkin seperti apa namanya eh, rutinitas. Jadi artinya dia datang bekerja sesuai dengan pekerjaannya, selesai dengan tugasnya seperti itu. Jadi dia tidak ada aware, memang tidak semua mencapai pelatihan 100% ya Pak, walaupun ada KPI 100%. KPI harus training 3 jam, kemudian salah satunya harus kalau ada apa komplain itu harus tidak sampai ada komplain. Nah, di sini walaupun ada training itu 3 jam, tidak semua itu sesuai dengan KPI-nya, menjalankan KPI-nya. Artinya tidak 100% karyawan mengikuti pelatihan dalam per bulan. Nah, kenapa? Ya salah satunya karena mereka larut dengan pekerjaannya. Kadang-kadang sampai tidak tahu ada informasi apa seperti itu. Ada isu-isu apa gitu juga karena dia udah larut dengan pekerjaannya, penting datang pagi udah kerja sesuai dengan tugasnya, setelah itu dia pulang. Itu salah satunya. Bukan karena dia tidak tahu prosedur ataupun SOP. Mereka tahu prosedur karena setiap bagian itu ada prosedurnya dan ada SOP-nya. Seperti itu. Jadi ini dikembalikan dari si orangnya tersebut atau karyawannya tersebut. Kalau memang dia, walaupun dia kerja lama puluhan tahun, kalau dia tidak mau mengikuti kegiatan pelatihan, artinya dia service-nya juga kurang. Karena dia merasa dia, yang penting dia bekerja, setelah bekerja dia pulang. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan tantangan. Nah, tantangan ini sangat luar biasa saat ini. Kenapa tantangannya? Karena dengan teknologi yang semakin cepat dibutuhkan kita itu sebagai karyawan juga harus mengikuti. Apa ada update apa, ada isu apa, kita pun harus segera tahu. Karena apa? Nanti kita akan kalah dengan si customer-customer kita. Lebih pintar customernya dibandingkan karyawannya. Nah, kita harapkan itu tidak terjadi. Justru karyawan itu harus meningkatkan diri terus. Supaya kalau ada hal apapun, kita itu langsung sigap. Sesuai dengan apa sih kebutuhan customer saat ini. Jadi kita harus bisa mengimbangi. Karena saat ini tuh customer itu kan kita punya apa ya standar itu customer experience. Jadi setiap customer yang datang kita harus bisa memenuhi pelanggan melebihi ekspektasi dari pelanggan tersebut. Itu adalah standar layanan kami. Jadi diharapkan bisa melebihi ekspektasi dari pelanggan. Nah, tantangannya ya tentunya kita harus selalu update apa sih isu-isu yang terjadi saat ini. Yang kedua, dari semua sumber daya manusia harus meningkatkan diri. Meningkatkan diri melalui apa ya? Melalui mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Artinya kegiatan training, kemudian ada isu apa dan apa itu harus selalu update. Seperti itu, Pak. Kalau yang bisa saya sampaikan untuk Pak Andreas. Mungkin kalau dari Pak Andreas ada yang mau ditanyakan atau bagaimana pendapatnya dipersilahkan. Ada, Mas Andre? Terima kasih Suster Giarti. Jadi apa ya minimal sudah ngasih gambaran ya yang sangat
sangat komplit. Mungkin dari Pak Raja mungkin ada yang ingin ditambahkan. Mungkin itu Pak Made, mungkin yang Ya, sekalian Pak Raja, itu artinya jika demikian tadi kita kan diskusi nih ya, terkait dengan rutinitas, ya sehingga karyawan itu datang kemudian dia pulang lagi, ya sehingga work engagement itu tidak memediasi. Berarti barangkali bisa kita simpulkan apakah itu memang salah satu sisi gelap daripada work engagement, barangkali saya tidak tahu. Nah, itu yang akhirnya tercetus di dalam pikiran saya. Yang kedua tadi terkait dengan customer. Nah, yang dimaksudkan customer ini apakah hanya customer eksternal di dalam risetnya alat ukurnya Magyarti, atau karyawan lain itu juga sebetulnya adalah customer. Nah, itu sekalian Pak Raja, izin Pak, kalau memang kita perlu diskusikan. Atau Mbak Giarti. Ya, pertanyaannya mengapa tidak memediasi? Ya, kalau hasil statistik yang sudah dianalisa di dalam penelitian Mbak Giarti, ya ada kemungkinan, ya kita hanya membuat kemungkinan ya, jadi tetap terbuka terhadap analisa yang lain ya. Nah, pada karyawan itu sendiri ya, karyawan yang mengisi angket itu ada dua kelompok besar di sana. Jadi ada kelompok yang karyawan itu yang melayani langsung masyarakat ya, dalam hal ini customer ya. Jadi langsung mereka berhubungan dengan customer, dan customer inilah yang membuat penilaian terhadap layanan dari rumah sakit tersebut. Nah, sementara ketika mengisi angket itu, yang mengisi angket itu kan bukan hanya karyawan yang ada di depan, di bagian depan, artinya di lini depan, tapi juga ada karyawan yang ada di lini belakang, yang ada di balik layar. Artinya apa? Ya, staf-staf pendukung, misalnya teknisi. Nah, mereka juga mengisi. Nah, dugaan besar saya, percampuran suara mereka ini, percampuran pendapat, opini mereka ini, ya kemudian tidak menjadi signifikan, menjadi perantara atau mediator untuk meningkatnya misalnya pelayanan SOCB-nya. Ya, jadi andaikan misalnya itu ditiadakan, ya saya hanya menduga misalnya, tapi belum pernah mungkin, atau mungkin bisa diolah lagi, misalnya diandaikan misalnya semua responden yang di bagian karyawan yang di balik layar itu tidak dihitung, jadi hanya dihitung misalnya karyawan yang langsung berhadapan langsung dengan customer, saya bisa menduga ya ada fungsi mediatornya, jadi punya dampak dia. Itu itu asumsi saya, dan ini ya tentu harus didukung dengan ahli statistik ya untuk mengapa itu ya. Ya, jadi demikian mungkin sekilas analisa saya ya terhadap kemungkinan kenapa itu tidak menjadi Memediasi. mediator ya, istilahnya gitu, tidak Oke. memediasi. Oke, terima kasih Pak Semoga Raja. bisa dipahami ya. Ya Pak. Waktu itu izin sekalian, karena memang kan work engagement itu kadang-kadang bisa sebagai mediator untuk positive outcome-nya, kadang-kadang enggak kan gitu kan ya. Nah, waktu itu diuji nggak data deskriptif dari work engagement-nya? Apakah kategorinya rendah, sedang, atau tinggi, Mbak Giarti? Masih di mute, Mbak. Oh iya Pak, maaf Pak. Hmm. Kita nggak mengkategorikan Pak, kebetulan ya. Oke, baik. Iya, kita nggak mengkategorikan, kita hanya mau melihat apakah work engagement itu sebagai mediator untuk servis, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Giarti. Apakah itu pengaruh karena dia orangnya sudah engage, sehingga sebetulnya engage dan nggak engage pun nggak pengaruh kan gitu. Ya, atau barangkali, ya memang perlu dugaan-dugaan yang Pak Raja tadi sebutkan, yang perlu kita lakukan riset lebih lanjut ya Pak Raja ya. Baik,
Mas Andre, gitu Mas Andre. Jadi sudah jelas tadi pertanyaan saya juga ternyata customer itu yang orang di dalam pun juga dilakukan riset karena ada on stage dan off stage-nya tadi kalau nggak salah gitu ya. Betul. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Berikutnya lah pertanyaannya Mbak Liani. Ya, ada nggak hal yang efektif yang bisa kita gunakan untuk meretain dari si perawat ini best practice nih Mbak Liani karena bekerja di rumah sakit juga ada. Apa yang bisa kita lakukan baik terhadap company-nya, rumah sakitnya maupun kepada perawatnya. Silakan Mbak Liati. Baik, terima kasih untuk Kakak Liani ya. Ini memang untuk perawat itu mudah sekali untuk resign ya Pak. Untuk retensi itu memang luar biasa ya. Ini juga bukan hal yang baru gitu ya. Jadi kalau boleh sharing sedikit, kenapa sih perawat itu dulu kebanyakan resign ya? Karena saya juga basicnya perawat, saya di perawatan sudah 15 tahun waktu itu. Saya juga dari staf sampai dengan komite, itu juga tantangan terbesar. Supaya dia nggak resign gimana gitu ya. Nah, jadi kenapa dia resign? Apalagi orientasi 1 minggu. Ya, tadi disampaikan Pak. Hmm. Nah, kalau 1 minggu itu oke orientasi di kelas. Ya ini gambaran saya ya Pak. Kemudian begitu dia di lapangan, ini asumsi saya, tapi mohon nanti kalau salah mohon diluruskan. Tapi saya nanti akan membandingkan dengan tempat saya. Mungkin dia 1 minggu orientasi di lapangan, kemudian di office ataupun di tempat, kemudian dia diterjunkan ke lapangan. Ini si karyawan tentunya kaget Pak. Karena dia benar-benar baru dari mungkin fresh graduate, langsung dia diterjunkan ke lapangan dengan lingkungan baru, teman baru, dan dia harus bisa dengan adaptasi. Nah, mungkin itu salah satu, itu asumsi saya. Nah, bagaimana cara kita meretensi supaya si karyawan, terutama perawat ini, dia tidak gampang resign ya, karena kesetresan dari tempat pekerjaan, karena stres dari rekan kerja, dari lingkungan kerja, kemudian dari pasiennya, kan pasien itu variasi. Nah, yang pertama, jadi memang kami ada orientasi. Orientasi itu kita tidak langsung karyawan baru perawat itu begitu dia diterima orientasi kelas, dia terjun tidak. Tapi dia akan dilakukan pendidikan dulu. Kami kebetulan sudah mempunyai training center, Pak. Jadi si karyawan itu dipersiapkan dari semua SPO semua yang menjadi standar rumah sakit kami beberapa bulan ya. Kurang lebih ini kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan ya Pak ya. Nah, di situ setiap fase itu dia akan dikoreksi Pak. Apakah dia mencapai sesuai dengan standar kami? Kalau dia tidak mencapai standar kami, artinya dia tidak diterima selama masa probation. Kita ada untuk dia di probation, tapi kita ada di TCM, training centernya Pak. Di situ akan dilatih oleh clinical mentor, yang pastinya clinical mentornya ini sebagai pendamping. Selain itu mereka nanti di lapangan itu ada pendamping lagi Pak. Ada clinical mentornya yang ada di lapangan. Jadi tidak benar-benar dia sudah dilepas pekerjaan begitu saja enggak. Itu salah satunya. Jadi mereka tuh tidak ada istilahnya ada yang mengawasi, supervisi dan mereka tidak langsung benar-benar mereka langsung bekerja sendiri gitu enggak. Tapi tetap ada yang mengawasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jenjang karir. Jadi eh, kalau ini ya Pak, jenjang karir itu kan dari probation, dia ada pra-PK, ada PK1, PK2, PK3, dan PK4 sampai dengan PK5. Nah ini kalau pengalaman yang sebelumnya, sebelum saat ini ya, itu beberapa tahun yang lalu itu, kita dari pra-PK ke PK1 tuh butuh waktu 1 tahun. Kalau saat ini tidak perlu 1 tahun sudah bisa ke PK1. Kenapa? Karena kompetensi ini berkaitan dengan tunjangan Pak. Jadi ada benefitnya. Ada nilai rupiahnya. Kalau dia PK-nya itu sudah meningkat. Jadi dari pra-PK berapa rupiah ke PK1 berapa rupiah. Dan ini tidak sampai setahun itu dia sudah jenjang karirnya masuk ke PK1. Tentunya dia dengan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya dia pada saat probation dia juga bagus, penilaiannya bagus. Pada saat dia lapangan juga dia dinilai.
Jadi itu kita benar-benar mengambil yang berkualitas. Untuk apa kita mengambil seseorang yang tidak berkualitas, kita apa namanya, kita jadikan sebagai karyawan. Karena kalau di rumah sakit kami itu tidak menunggu 1 tahun untuk dia bisa menjadi karyawan tetap, kartap ya, karyawan tetap gitu. Kan ada rumah sakit yang 1 tahun baru dijadikan karyawan tetap. Kalau kami tidak seperti itu. Jadi selain itu, bagaimana supaya karyawan itu tidak mudah resign ya, tidak mudah retensi gitu. Jadi kami itu banyak sekali Pak pengembangan-pengembangan. Jadi pengembangan salah satunya dari sisi pendidikan, salah satunya saya Pak. Dulu saya D3, D3 saya ke S1 itu pun dari rumah sakit dibantu. Ya, jadi kita banyak sekali pengembangan-pengembangan. Selain itu, kita juga dikasih kesempatan untuk kita, misalnya kita senang di UGD, kita kan dikasih pengembangan di UGD, pelatihan yang terkait UGD, misalnya triase. Kita sukanya di ICU, kita akan dikasih pengembangan untuk spesialis apa pelatihan khusus ICU. Jadi untuk meningkatkan. Dan itu juga harus ada istilahnya kayak apa ya, ikatan dinas lah gitu ya Pak ya. Nah, kalau ada yang berpendidikan D3, ya kita tingkatkan. Kalau mau meningkatkan karir, ya kita ada bisa nanti untuk kuliah lagi S1. Itu salah satu retensi-retensi untuk yang sudah menjadi karyawan. Tapi kalau yang baru probation, ya itulah Pak. Dari tingkat probation itu kita sudah nilai. Kalau memang dia fighter, dia akan lanjut. Dan dia artinya memang dia bagus. Kalau dia baru 1 bulan dengan apa namanya tes-tes yang dia tidak mampu, ya dia akan dengan resign sendiri. Tetapi walaupun dia probation, dia dapat gaji, Pak. Dia walaupun dia di TCM, di training center, dia akan mendapatkan gaji. Jadi bukan hanya training saja, tapi dia training dan dia akan mendapatkan gaji. Ya, Seperti itu. Jadi itu yang membuat kami memang benar-benar karyawan yang bagus ya secara kualitas. Jadi kita menyiapkan SDM untuk terjun lapangan itu siap pakai, seperti itu. Itu sharing saya untuk Kakak Liani. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi, silakan Kakak Liani. atau ada Mbak Liani? Ya, kurang lebih dari yang nurse beritahu juga kurang lebih sama terjadi di rumah sakit tempat saya bekerja sih. Jadi cukup menjelaskan tentang mengenai kerja dari rumah sakit nurse GRT itu kurang lebih juga Mak, gitu. Cukup menjelaskan sih jawaban dari nurse Oke, GRT. Thank you baik. nurse. Jadi Pak Raja ada tambahan Pak Raja? Sepertinya sudah lengkap ya. Cukup ya. Karena tampaknya Bu Giarti tadi kaitkan inline kan antara people development dengan reward systemnya. Dan kalau kita lihat tadi people development itu mulai dari masa probation, bagaimana orang bisa beradaptasi, kemudian ikuti pendidikan, nggak langsung diterjunkan. Tetapi yang menarik juga sebetulnya adalah ada program pendampingan, yaitu sehingga barangkali supaya person organization fit-nya meningkat gitu ya, orang itu jadi curhat atau dengan pendampingnya, dengan mentornya itu barangkali sangat mempengaruhi. Baik, terima kasih Mbak Giarti, Pak Raja. Dan ya itu tadi sudah yang kedua berarti sudah Mbak Liani ya, apa yang bisa diperbaiki baik dari sisi karyawannya maupun dari sisi apa namanya company-nya. Baik, kita sudah lalui satu putaran tanya jawab. Yang berikutnya silakan raise hand selain Mas Melvin. Silakan Mas Melvin pertanyaannya sambil menunggu teman kita yang raise hand, silakan. Baik, Pak Made, makasih atas presentasinya Mbak Giarti dan Pak Raja atas bimbingannya ke Bu Giarti ya. Dan ya, aku mau nanya untuk pertama-tama tuh pasti ke penelitiannya ya. Tadi kan outcome-nya kan pasti katanya untuk mencapai OCB ya. Nah, apakah dalam penelitian itu sempat ada konsiderasi kalau dibikin tuh ada positif outcome dan negatif outcome? Misalnya, ketika kita training session kan kita butuh effort, kita butuh apa ya, physical investation di situ. Jadi kita ya si apa pesertanya juga bakal merasakan kelelahan kan karena adanya training, karena dia harus apa namanya
harus ikut trainingnya, belum lagi dia kerja nantinya. Nah, apakah sempat ada konsiderasi kalau dibikin ada positive outcome dengan OCB dan negatif outcome lain, misalnya kayak kelelahan atau gimana, exhausting gitu. Itu yang pertama. Lalu kedua, aku tadi sempat lihat itu untuk work engagement-nya itu tahun 19 berapa, Mbak Giarti? Alat ukurnya, Mas Iya, Wilvin. alat ukurnya bener. Alat ukur WE-nya itu tahun berapa, Mbak Giarti? Kalau nggak salah tadi dari siapa 19 itu? berapa ya? Aku lupa. Tapi bukan 8, Shaufik juga ya? 88. 1988. Iya, Nah, Ya, saya May ngambil dari Mitchell. si itu, Brown and Mitchell. Iya, ya, 8891. 91 ya. Apa konsiderasinya penggunaan alat ukur itu ya Mbak Giarti ya? Padahal kan kalau misalnya kita bilang alat ukur terbaru mungkin ada kayak dari Soveli ya kan dengan item yang 17 yang sama ataupun ada WE yang 9 item doang. Kenapa harus pakai WE yang tahun segitu? Lalu mungkin yang terakhir ada nggak sih training session yang menurut Mbak Giarti ideal untuk dirancang secara general gitu? Nggak cuman di tempat, maksud bukan industri kesehatan aja, tapi keseluruhan gitu. Misalnya, oh ternyata secara ideal itu semua tempat kerja tuh harus punya training session yang seperti apa gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan Mas Mervin. Pertama adalah pertimbangan kenapa kok yang diambil positif outcome-nya, SOOCB, bukan negatif outcome-nya juga, seperti kelelahan misalnya. Kedua adalah pertimbangan untuk ambil alat ukur yang dari Brown tadi itu, 8891. Dan 3, ada nggak sih training session yang memang berlaku secara generik, gitu ya. Oke, yang lainnya silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya agak sakit-sakit tenggorokan, kering tenggorokannya, boleh ditulis saja karena tidak ada yang raise hand. Barangkali nanti saya membacakan pertanyaannya kalau memang memungkinkan. Kalau memang bisa raise hand itu akan bagus. Mbak Indah, monggo Mbak Indah. Terima kasih Pak Made atas kesempatannya. Terima kasih Nurse Giatri atas pemaparan PPT-nya. Sangat menarik menurut saya. Yang ingin saya tanyakan Kak Giatri, tadi Kak Giatri bilang kalau ada upgrade untuk tingkat pendidikan, di mana ada PK 1, 2, 3, sampai 5. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk upgrade pendidikan itu, apakah diberikan kepada nurse perawat yang di rumah sakit Kak Giatri itu dengan cara cuma-cuma atau mereka untuk mengupgrade pendidikan itu dengan membiayai sendiri? Itu satu. Karena kan kayaknya berat juga ya Kak kalau misalnya kerja sambil sekolah, membagi waktunya. Terus kalaupun saya nggak mau sekolah, nanti saya nggak bisa dipakai nih di rumah sakit ini. Itu yang saya alami dulu. Karena kalau misalnya kalau saya nggak ikut nih sertifikasi untuk persalinan normal, misalnya dulu saya di Budi Kemuliaan, yang biayanya waktu tahun 2000 itu mencapai 5 juta untuk mengikuti sertifikat itu, di mana kalau nggak ikut sertifikasi itu, Pak Made, kami nggak boleh nolong lahiran, karena memang harus mengikuti SOP. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana dengan motivasi kerja si perawat, di mana dia dituntut untuk upgrade pendidikan dia dan juga kinerja mereka di rumah sakit. Terima kasih, Nurse. Oke. Ini kayaknya Mbak Indah juga ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan expand biaya pelatihan. Apakah memang cuma-cuma oleh rumah sakit atau memang mereka biaya sendiri? Yang kedua adalah terkait dengan motivasi. Ya, motivasi tadi dijelaskan. Karena bagaimanapun waktu disita untuk pendidikan dan pelatihan. Barangkali pelatihan ya, kalau pendidikan juga tadi disebutkan ini mungkin agak rancu di situ barangkali itu. Yang mana pendidikan, yang mana pelatihan. Barangkali untuk upscaling lah kira-kira gitu ya. Baik, itu 2 pertanyaan dari Mbak Indah. Ada lagi? Satu lagi? Tang dong, satu lagi? Nggak ada? Oke.
Kalau nggak ada, Mbak Giarti boleh tanggapi yang Mbak Indah dulu atau Mas Melvin, monggo silakan. Baik, saya tanggapin satu-satu. Nanti kalau misalnya bisa dibantu Pak Raja ya. Yang pertama terkait dengan konsiderasi dari Pak Melvin ya, mengambil OCB, tapi positif outcome ya. Karena tadi saya tidak ada mengambil untuk kenapa nggak pakai kelelahan gitu misalnya. Karena kan terkait training, apalagi tadi disampaikan training itu kan harus memang ada yang di jam kerja dan ada yang di luar jam kerja. Nah, kenapa saya tidak tertarik untuk yang konsiderasinya negatif? Karena gini, Pak. Kalau kita melihat training itu dari sisi negatif, ini dari sisi saya ya, asumsi saya ya. Tapi boleh kan setiap orang punya asumsi berbeda. Jadi, kenapa saya tidak tertarik untuk negatif outcome? Karena training ini menurut saya sangat dibutuhkan dengan servis, apalagi untuk suatu eh, rumah sakit baru. Kalau kita berpikir kelelahan, artinya kita tidak ada effort bagaimana kita untuk meningkatkan. Karena rumah sakit baru itu tantangannya sangat besar, Pak. Besarnya dari mana? Dari sisi SDM satunya. SDM-nya sangat terbatas. Nggak mungkin langsung dijor dengan SDM yang cukup. Karena kita melihat baru, artinya kita berproses. Kalau pasiennya sekian, dia sudah ada MPP-nya sekian. Jadi saya melihatnya dari sisi outcome yang positif. Jadi saya tidak melihat outcome yang negatif karena saya sudah tahu ini pasti akan melelahkan dengan training. Tetapi disinilah adalah tantangan saya. Bagaimana saya saat itu sebagai trainer ataupun sebagai diklat itu untuk memodifikasi jenis pelatihan. Jadi saya memodifikasi pelatihan itu ada yang bersifat online, ada yang offline. Dan dari sisi waktu, Pak, saya membagi waktu itu tidak hanya misalnya eh, harus setiap hari training jam sekian sampai jam sekian itu tidak. Jadi kita bisa memodifikasi dari trainingnya. Supaya apa sih eh, karyawan ini tidak lelah dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Jadi ada pelatihan yang memang dilakukan oleh TNP atau Diklat atau saya. Kemudian ada pelatihan yang bisa dilakukan oleh unit dari internal unitnya. Jadi kita memodifikasi. Kemudian ada yang dari online. Nah, ini adalah variatif dari trainingnya, bagaimana untuk meningkatkan servis. Makanya saya tidak mengambil konsiderasi untuk yang negatif. Itu alasan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya memakainya punya Mitchell yang tahun 991? Kenapa nggak pakai yang lain? Karena saya melihat bahwa ini sudah sesuai dengan apa yang akan saya targetkan. Dari sisi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana dari sisi penyerapannya, bagaimana dari sisi figernya. Nah, ini saya menyesuaikan sesuai dengan target saya. Apakah dari sisi absorpsinya, dari sisi figernya, kemudian semangatnya ini saya sangat tertarik. Makanya dari ini yang mewakili apa yang target saya dari sisi work engagement. Alat ukurnya ini yang saya gunakan. Memang banyak dari sumber-sumber yang lain, tapi saya tertarik menggunakan alat ukur ini karena menurut saya ini yang mewakili penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga, apakah ada training yang bersifat general yang bisa dilakukan oleh seluruh pekerjaan, tidak hanya rumah sakit? Ada, Pak. Yang pertama, setiap organisasi, perusahaan apapun pasti ada kaitannya dengan servis. Tidak ada perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan servis, apapun bentuk perusahaannya. Makanya salah satunya adalah service excellence. Itu sangat dibutuhkan untuk semua industri, baik itu jasa penerbangan, baik itu manufaktur, baik itu rumah sakit ataupun yang lainnya. Sekolah pun juga harus ada itu pelatihan terkait dengan servis. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh pelatihan leadership. Karena nggak mungkin kita bisa mencetak leader-leader yang kompeten, yang sesuai kompetensinya, yang memang dia benar-benar dibutuhkan dengan yang ada di bagiannya. Dan itu butuh adalah pelatihan leadership. Bagaimana menjadi seorang leader. Itu dibutuhkan di semua bagian, di semua industri. Kemudian yang ketiga,
Setiap perusahaan pasti punya culture budaya. Nah, kalau culture budaya nggak mungkin mereka belajar sendiri. Mereka harus di training. Siapa yang training? Ya sesuai yang ada di perusahaannya masing-masing. Karena setiap perusahaan pasti punya culture, punya budaya. Karena sesuai dengan value-nya dari perusahaan. Ini berbeda-beda culture-nya dari masing-masing perusahaan. Disesuaikan dengan value-nya dari perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, communication. Pasti Pak semua butuh komunikasi. Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Yang dibutuhkan dari perusahaannya. Contoh kalau rumah sakit itu ada komunikasi namanya TBAK dan SBAR. Situation background, nah itu komunikasi untuk industri kesehatan. Nah, komunikasi untuk misalnya untuk hotel, komunikasi efektif yang seperti apa? Mungkin dari sisi bahasanya dan sebagainya. Mungkin itu contoh training-training yang dibutuhkan oleh semua industri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin dari Pak Raja mau menambahkan. Terima kasih. Ya, eh, saya mau tanggapi pertama tadi tentang ya negatif outcome ya. Jadi saya amati ketika mendampingi Mbak Giarti untuk penulisan ini, ya saya dapat kesan memang Mbak Giarti ini lebih tertarik kepada aspek positif ya dari sebuah pelatihan. Jadi walaupun kita tidak menyangkal bahwa ada dimensi negatif pelatihan, yaitu tadi kan kebosanan atau apa seterusnya lah ya. Nah, berangkat dari situ, beliau mencoba melihat apa yang bisa dibuat ya untuk membangkitkan aspek positif yang lain. Nah, jadi kalau Anda lihat variabel yang dipilih ketiga-tiga ini semua bersifat positif ya. Jadi bukan kebetulan dan memang dirancang begitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau dibuat positif semua kita meniadakan yang negatif, bukan ya Pak Melvin ya, Mas Melvin. Jadi kita boleh saja bereksperimen untuk memainkan beberapa jenis variabel. Tidak apa-apa. Secara akademis tidak masalah. Yang penting argumentasi kita kuat untuk mengangkat variabel tersebut. Ya. Jadi itu kira-kira mungkin yang saya bisa komentari sedikit ya terkait pertanyaan pertama. Baru yang kedua menyangkut alat ukur ya. Jadi ya alat ukur work engagement sebetulnya punya sejarah panjang ya, Mas Melvin. Ya, jadi yang paling anyar sebetulnya alat ukur yang dikembangkan oleh Chauvelin ya, Chauvelin yang mencoba membuat alat ukur yang dibuat istilahnya UWES ya, UWES yang yaitu Utrecht Work Engagement Scale ya. Jadi di mana ada unsur-unsur figure di sana dedication absorption. Jadi itu sebetulnya yang juga digunakan oleh Ibu Giarti ya. Barangkali kemunculan alat ukur yang dari era tahun 90-an, nah barangkali ya itu sempat muncul barangkali dalam alat ukur itu karena mengacu pada istilah yang sebelumnya dipakai untuk work engagement adalah personal engagement. Di tahun 90-an itu yang dipakai itu adalah personal engagement ya. Jadi ya kalau dirut lagi tahun 80-an jadi gini, sejak tahun 90-an itu kemudian aspek pekerjaan ini dilihat secara positif. Sebelumnya itu selalu hal yang negatif, burnout lah, apalah seterusnya. Nah, baru kemudian berkembang, ya saya amati begitu ya, selama membimbing selama ini masalah PIO begitu. Jadi dengan beberapa literatur saya lihat ya, baru berkembang melihat dari unsur-unsur positif dari PIO itu sendiri. Nah, termasuk dalam hal engagement ini. Jadi awalnya dulu personal engagement, kemudian fokus pada work engagement. Ya, jadi sebetulnya yang dipakai oleh Mbak Giarti ini adalah ya sebenarnya
alat ukurnya Shaufelli ya, tapi mungkin dugaan saya bisa dicek nanti kenapa muncul, barangkali Shaufelli berasal dari mana ya, mengacu kepada model alat ukur pendahulunya, personal engagement ya, barangkali nanti kita bisa tanya lagi Pak Tommy ya yang lebih ahli tentang itu tentang alat ukur. Lalu ya training, adakah training yang bersifat umum? Ya, barangkali ada, tetapi ya siapa lagi yang mau berminat masalah umum sekarang? Orang sekarang cenderung membuat sesuatu yang spesifik, bukan yang khas untuk perusahaan itu. Jadi memang ada barangkali semacam template-nya itu misalnya ya bagiannya oke, tetapi akhirnya orang semua membuat pelatihan ya sesuai dengan situasi di mana dia tinggal ya, misalnya misalnya karyawan tentang kesehatan ya tentu beda dengan karyawan di bidang teknik, kerja di pabrik atau di pertambangan tentu beda ya, barangkali formatnya umumnya itu sama, tetapi pasti di sana sini disesuaikan sesuai dengan ya penggunaannya yang lebih spesifik. Jadi intinya adakah yang umum, tapi itu barangkali lebih pada aspek template saja itu. Tetapi umumnya kecenderungan sekarang orang justru mengadaptasikan bagaimana dengan situasi konkret sekarang supaya lebih spesifik. Demikian komentar saya, mungkin semoga membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raja dan Mbak Giarti. Paling tidak ada 3 poin yang sudah tadi diungkapkan. Pertama, kenapa yang ambil yang positif? Karena hal-hal yang negatif tadi Mbak Giarti bilang sudah ditanggulangi. Pak Raja tadi tambahkan karena aliran psikologi Pio sejak 90-an ya lebih kepada aliran-aliran positif. Ya, atau barangkali memang sesuai dengan core value-nya Mbak Giarti sebutkan di awal tadi, continuous improvement. Barangkali itu ya, kita tidak tahu. Kemudian alat ukur juga sudah tadi Pak Raja ungkapkan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan generik. Yang umumnya adalah memang untuk meningkatkan generik kompetensi ya memang trainingnya juga mesti generik. Tapi bisa dimodifikasi lagi menurut Pak Raja tadi sesuai dengan training need analysis di masing-masing company. Kira-kira begitu ya. Baik, pertanyaan yang di Pak Raja, Pak ya, Made. Pak Melvin sudah. Oke, sip Mas Melvin. Nah, Mbak Indah, mengupgrade tadi pendidikan, apakah memang diberikan secara punya cuma-cuma oleh company dibayarin atau biaya sendiri? Dan bagaimana kaitannya motivasi dengan keikutsertaan dari pelatihan tadi? Silakan Mbak Giarti dan Pak Raja. Baik Pak, saya mau menjawab dulu tadi terkait upgrade ya Pak. Tadi upgrade itu artinya yang dimaksud dengan PK1, PK2 itu adalah untuk jenjang karir ya Pak, bukan pendidikan. Jadi jenjang karir itu kan kalau di perawat itu kan ada pra-PK, PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. Dan itu ada hal-hal yang melewati fase itu, ada beberapa kompetensi yang harus dicapai. Bagaimana membuktikannya? Dia harus ada logbook. Jadi dia akan naik jenjang karir, dia harus memenuhi logbooknya Pak. Contoh kalau dia mau ke PK1, ke PK2, dia ada logbook yang harus dicapai. Selama logbooknya itu tidak tercapai ya dia tidak akan bisa untuk naik ke jenjang karir. Karena nanti ada namanya rekredensial. Jadi akan dikredensial oleh tim dari komite keperawatan dan timnya. Baru kalau sudah terpenuhi, baru dia masuk ke jenjang karir. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan upgrade pendidikan. Tentunya kalau upgrade pendidikan itu ada syarat dan ketentuan ya Pak ya. Jelas. Syarat dan ketentuannya berlaku. Seperti apa? Jadi dia ada minima masa kerja. Berapa lama, berapa minima masa kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dia tidak ada SP, Pak. Surat peringatan. Kalau dia ada SP, ya mohon maaf. Itu tidak masuk. Ya Pak ya, walaupun SP itu ada ketentuan masa berlakunya. Yang ketiga, dari kuota. Karena untuk pendidikan itu ada kuotanya, Pak. Jadi setiap tahun itu target kuotanya berapa yang harus bisa naik untuk pendidikan lagi. Itu ada kuotanya. Jadi ada kuotanya. Kemudian selain kuota, nilai KPI-nya, kemudian jumlah SDM yang dan ada persetujuan
persetujuan dari semua pihak, dari tim di unitnya, dari atasan terkaitnya. Kemudian bagaimana untuk biayanya? Nah, ini untuk biayanya, waktu dulu saya waktu D3 itu 80-20. Artinya 80 dari karyawan, 20 dari rumah sakit. Tetapi kita bisa mengangsur, Pak. Mengangsurnya bisa 5 tahun, ya. Dan untuk saat ini kita itu 2/3. Jadi kita hanya dibebankan hanya sepertiga. Dan itu diangsur 5 tahun juga, Pak. Hmm. Jadi kalau misalnya ini contoh ya, Pak. Kalau biayanya kuliahnya 60 juta, ini contoh ya, Pak ya. Jadi dia si karyawan itu dibebankan biaya 20 juta. Dan 20 juta itu diangsur selama 5 tahun. Nah, bisa dihitung kalau 5 tahun bisa berapa? Mungkin bisa nggak nyampe 1.500.000, nggak nyampe ya, Pak. Worth it kalau gitu, Kak. Ya, Ya, bisa dipertimbangkan. Maksudnya ya berani kalau dibayarin kayak gitu. ya Tapi itu. sebelum lunas Mbak Giarti mau lanjutin lagi itu, jadi bisa ditambah lagi itu cicilannya itu. Nah, selain itu Pak, kita tuh juga ada apa namanya kan kita juga punya stikes ya Pak ya. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kalau misalnya keluarganya ada yang memang bagus, itu kita juga ada loh Pak program beasiswa di Hmm. rumah sakit gitu. Itu ada program beasiswa. Kalau memang dia KPI-nya bagus, itu benar-benar bisa free, nanti bisa langsung bisa terima kerja di rumah sakit. Jadi banyak benefit-benefit yang bisa kita capai, tapi itu ya dikembalikan lagi ke SDM-nya, Pak. Karena tidak semua orang disuruh sekolah itu mau, Pak. Saya ngalami sendiri sampai saya oprak-oprak, Pak, disuruh sekolah aja nggak mau, Pak. Sampai saya tuh sampai bingung cara motivasi. Jadi tidak semua orang ya, Pak, ya, mohon ini. Ini tidak hanya semua orang itu dioprak-oprak suruh sekolah itu mau. Karena kita tahu sekolah itu capek, apalagi di habis dinas saya sendiri ngalami waktu S1, Pak. Saya kerja pagi dari jam 7 sampai jam 12 di Kelapa Gading. Saya kuliah di Bekasi Barat, Pak. Mulai kuliah jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam. Itu bisa dibayangkan lelahnya dari rumah saya di Kebonjeruk, dari Bekasi Barat saya ke Kebonjeruk, pulang sampai rumah 2 jam. Itu kalau dihitung capek-capek, tetapi ya itu motivasi. Kalau dia mau berkembang ya dia harus pengorbanan ya Pak ya. Benefit dari untuk dia mulai berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sharing Kakak Indah. Karena tidak semua orang tuh belum mau dikasih apa namanya fasilitas, belum tentu semua orang itu mau. Itu aja Berat- Kak. Berarti untuk Makasih banyak. menyimbangkan motivasi tadi itu term conditionnya itu tetap diberlakukan gitu ya Mbak Giarti ya. Betul Pak. Artinya orang-orang yang bertahan memang di sana ya memang orang yang doyan untuk belajar. Betul sekali. Begitukah? Oke, Betul sekali. Yang mau baik. fighter dan dia mau berkembang. Karena rumah sakit kita itu kan selalu berkembang. Jadi kalau nggak berkembang ya mohon Ya, maaf kita nggak bisa. Confucius tadi. Seperti itu. Oke. Ini Pak Raja Makasih Pak Made, yang makasih Kak Giatri. yang rajin belajar, Pak Raja ini gimana nih Pak Raja untuk menyimbangkan motivasi tadi itu barangkali ada clue-clue tadi Ya, Pak Raja. memang hal itu menjadi persoalan di hampir semua bidang ya, bidang kehidupan lah saya katakan begitu ya. Jadi ia di bidang kesehatan, ia di bidang akademik kedosenan, ia bidang dalam karya-karya kategorial ya. Jadi pola pembinaan itu yang ditawarkan oleh pimpinan ataupun perusahaan itu tidak selalu disambut antusias oleh setiap karyawan. Ya walaupun itu demi kebaikannya. Kenapa? Ya itu tadi motivasi. Kalau saya melihat itu ada unsur motivasi dan semangat. Saya pikir itu ya motivasi dan semangat dalam diri individu itu yang mempengaruhi. Nah, uh, uh, saya belum uh, tahu bagaimana persis ya yang dialami Mbak Giarti di tempatnya ya, di tempat beliau. Tapi saya bisa memprediksi berdasarkan pengalaman saya di bidang-bidang yang lain, ya siapa biasanya berminat untuk belajar terus itu, ya biasanya dia juga ya mampu mengerjakan tugas-tugas yang lain. Jadi tidak ada patokan misalnya orang yang punya tugas yang sedikit, oh nanti dia akan
lebih berminat untuk studi, tidak jaminan. Jadi justru orang sibuk justru akan mengerjakan hal-hal yang lebih banyak lagi. Nah, makanya ya siapa lagi? Ya itu lagi, sama seperti kedosenan misalnya. Ya, saya beri contoh lah untuk di lingkungan kita di sini ya. Jadi ya silahkan para dosen membuat penelitian atau pengaduan masyarakat begitu ya. Ada saja yang eh, tidak menanggapi, tapi ada yang menanggapi biasanya orang yang sama terus biasanya gitu ya, orang yang sama tetap. Ya padahal sama-sama punya 24 jam per hari kan. Tapi ada orang yang sama ini ya selalu ada energinya, dan saya pikir hal itu juga dimiliki oleh Ibu Giarti kan, ketika beliau dulu sebagai karyawan muda, punya semangat tinggi, sambil kerja, sambil kuliah, ya begitu ya. Dan tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Kenapa? Karena dibutuhkan motivasi. Ya, demikian kira-kira komentar singkat Pak Made, semoga membantu. Terima kasih. Artinya sibuk tidak menjadi alasan untuk menyelesaikan skripsi atau tesis gitu ya Pak Raja ya. Betul. Ya. Oke, baik. Pak Raja rupanya menyindir-menyindir nih kita-kita semua teman-teman gitu. Iya, Saya Pak, juga langsung Siap tutup muka. untuk segera siap menyelesaikan tesisnya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Raja sudah merimain kita-kita semua bahwa di dalam kesibukan apapun, mau tidak mau ya kewajiban harus tetap dijalankan, termasuk penyelesaian tesis tadi yang Pak Raja ya. Baik, teman-teman, ada 3 kesimpulan yang menurut hemat saya, ya saya rasa sih waktu kita sudah mau habis gitu ya. Yang pertama memang sesuai dengan kajian ilmiahnya Mbak Giarti, training session memang berkorelasi positif dengan service oriented organizational citizenship behavior. Jadi mau tidak mau pelatih harus kita jalankan supaya SOOCB-nya meningkat gitu ya. Cuman memang di sini sebagaimana hasil-hasil kajian literatur juga, kenapa work engagement dijadikan mediator, karena ada kalanya dia bisa memediasi, ada kalanya juga tidak, gitu kan ya. Sehingga tadi Mbak Giarti hasil penelitiannya adalah ya work engagement tidak mampu sebagai mediator atau memediasi antara training session dengan SOOCB. Dan tentunya yang ketiga adalah bahwa apapun upaya yang bisa kita lakukan terkait dengan pengembangan SDM tadi, apakah tadi dengan pendampingan, apakah tadi dengan training session, apapun untuk upskilling tadi itu akan sangat berguna terhadap peningkatan SOOCB-nya. Itu kira-kira teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita dapatkan hasil diskusi, dan tadi memang pertanyaannya hampir 80-90% itu terkait dengan hal yang sifatnya praktis ya, karena kalau bicara mengenai pengembangan SDM itu memang sangat praktis sebagaimana Pak Raja tadi sebutkan bahwa walaupun generik kompetensi bisa ditingkatkan dan generik training gitu ya, tetapi tetap customize lagi tergantung dari organisasi, karena tidak ada satu organisasi yang persis sama gitu ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya itu yang bisa kita diskusikan pada malam ini, dan tentunya sesi terakhir adalah sesi pemberian penghargaan sebagaimana pemberian sertifikat selesai pelatihan. Ini yang akan diberikan oleh Sis Sartina. Silakan Sis Sartina. Sertifikat pertama diberikan kepada Dr. Raja Olwan Tumanggor, SAG, sebagai narasumber forum diskusi ilmiah bagaimana training session dapat meningkatkan work engagement dan service oriented OCB oleh Pak Tommy Suyasa, Ketua Program Studinya. Silakan, monggo Pak Raja diterima secara virtual, Pak. Terima kasih Pak Made dan rekan-rekan, saya terima dengan senang hati. Mantap, terimanya sah, berarti narasumbernya sudah dapat sertifikat ya Pak Raja, terima kasih. Ya. Yang kedua adalah sertifikat diberikan kepada Nurse Giarti, Sarjana Keperawatan, Magister Psikologi sebagai narasumber forum diskusi ilmiah bagaimana training session dapat meningkatkan work engagement dan service oriented OCB oleh Ketua Program Studi Dr. Tommy Suyasa. Silakan Mbak Giarti. Baik, Pak Made, terima kasih. Sertifikatnya saya terima. Terima kasih banyak atas kesempatannya buat saya, Pak Made, Pak Raja, dan rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin bisa diambil 1-2 insight-nya buat teman-teman semuanya. Terima kasih, Pak.
Baik. Baik, terima kasih Mbak Giarti, Pak Raja, dan teman-teman sekalian, ya, bahwa forum diskusi ilmiah kita pada malam ini rasanya sudah cukup karena Tank Cinderella kelihatannya jam 8.00 sudah harus kita sudahi, gitu ya. Jadi kita lanjutkan pada forum diskusi ilmiah lainnya. Tentunya Pak Raja, ya sebagai narasumber lah nanti ya Pak ya. Sebagai moderator ya Pak, karena hari ini Pak Raja spesial saya hubungi, wah mampu Pak Raja, bukan mampu Pak Raja punya waktu untuk sebagai narasumber. Terima kasih sekali lagi Pak Raja, Pak Giarti yang penuh beri insight kepada kita dan juga kepada teman-teman. Itu kira-kira bisa kita diskusikan malam ini. Selamat malam dan tetap sehat berarti ya, supaya bisa berikan pelayanan kata Mbak Giarti. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Terima untuk kasih. semuanya. kasih Pak Selamat malam, Kasih, Pak. Bapak Ibu Raja dan sekalian. Pak Terima Made. kasih Selamat Pak malam. Made, Iya, Pak Kak Raja, Giarti. rekan-rekan Terima semuanya. Makasih, kasih, Made. Pak Makasih, Ibu. Pak Terima Raja. kasih. Terima kasih, Dah, izin makasih dulu. ya. Maaf ya. Terima kasih.